Simak sampai habis Fakta Israel di Nusantara TV. Sambungan Zoom ada aktivis pro-Israel dan Yahudi Monique Reikers dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasib, Mbak Monique. Selamat malam, Bang Don. Siap. Salam, Mbak. Saya berharap Anda berdua tetap dalam keadaan sehat karena saudara-saudara kita yang ada di Iran dan Israel saat ini juga berharap tetap sehat. Tetapi pertanyaan saya adalah karena eskalasi makin meruncing, Mas Hasib, analisa Anda dulu. Sudah sepekan perang, kalau bisa kita katakan perang Israel dengan Iran ini makin panas. Kemana arah peperangan ini, Mas Hasib? Terima kasih, Bang Don. Sebelum kita asyik membahas tentang analisa mengenai peperangan ini, saya ingin berangkat dari empati kepada kedua belah pihak, terutama yang menjadi korban dari warga sipil yang jumlahnya semakin banyak. Sekali lagi kita belajar tidak ada perang yang tidak menghancurkan, semua perang menghancurkan, menimbulkan luka dan penderitaan di mana-mana. Dan karena itu abad modern ini kita harapkan bisa mengakhiri kisah trauma dan kekerasan seperti ini, dan kita doakan semoga perang ini semakin segera menemukan ujungnya dan kembali kepada situasi damai. Mas Doni atau Bang Don, kalau kita baca perang ini di hari ke-8 ini, ada beberapa yang saya ambil sebagai pembeda. Saya mengikuti day to day peperangan ini di beberapa media, dan di hari ke-8 ini menurut saya pembedanya adalah bahwa pada akhirnya Presiden Donald Trump sebagai penentu politik Timur Tengah sampai hari ini bahkan global masih belum berubah, akhirnya mengambil keputusan. Sebenarnya keputusannya sudah diambil pada hari ke-7 kemarin atau hari Kamis kemarin ya, tanggal 19, tapi sudah sangat efektif sekarang, yaitu bahwa Amerika Serikat, Donald Trump akan memberikan waktu 2 minggu untuk proses pendekatan diplomasi, dan ini artinya saya mengikuti apa yang diharapkan oleh Perdana Menteri Netanyahu atau kabinet Israel yang ingin Trump segera bergabung dan menghancurkan rezim Iran dalam waktu setempo-temponya. Itu masih tertunda lebih dulu, minimalnya sampai 2 minggu sebagaimana telah disampaikan oleh juru bicara Presiden Trump. Nah, dari satu perkembangan ini maka ada satu hal yang hampir pasti, minimal kalau kita berpegangan pada kebijakan ini, bahwa perang ini akan berlangsung dalam waktu yang relatif panjang. Minimalnya kalau kita ambil lagi-lagi dari statement resmi ini, baru akan 2 minggu ke depan kita akan melihat fase bagaimana. Jadi ini kayak semacam hentakan awal sudah begitu kuat, dia mulai memuncak menurut saya di hari ke-6 kemarin, yaitu ketika Presiden Trump memberikan ultimatum yang setinggi-tingginya, dan kita baca beberapa hal yang bisa menyebabkan itu, termasuk ultimatum akan minta untuk Teheran dikosongin, lalu kemudian mengetahui tempat persembunyian Ayatullah Khomeini walaupun tidak akan mengeksekusi sekarang misalkan. Jadi itu secara politik ultimatum yang sudah sangat tinggi. Tapi kita tahu dari tanggal 7 dan sampai sekarang ini tone-nya agak menurun. Nah, itu artinya perang ini akan memasuki fase mungkin melandai dulu, walaupun serangan di lapangan masih akan terjadi sampai pada 2 minggu ke depan, di mana keputusan pembaharuan akan diambil terutama oleh Presiden Donald Trump. Oke, saya catat itu 14 hari atau 2 minggu. Mudah-mudahan ada jalan keluar, karena ada juga beberapa analis yang mengatakan ini bakalan panjang sekali ini perang ini. Oke, saya ke Mbak Monique dulu. Mbak Monique, kalau kita lihat dari aspek kemanusiaan ya, saya minta Anda melepaskan dulu soal tendensi Anda kepada Israel ya kan, kemudian kedekatan emosional Anda juga dengan Israel. Tetapi kalau kita bicara kemanusiaan, Israel sendiri sering dituding oleh banyak negara sebagai negara yang juga tidak pernah mengedepankan aspek kemanusiaan. Kalau kita melihat misalnya soal Gaza, serangan-serangan sering dilakukan juga oleh tentara-tentara Israel. Dan kali ini ternyata jantung Israel, khususnya Tel Aviv, itu bisa ditembus oleh Iran. Ada korban juga berjatuhan di sisi Israel. Perspektif Anda, Mbak Monique? Ya, saya berterima kasih karena kita mengangkat soal ini, kemanusiaan. Pertama, serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel itu membabi buta.
karena menyasar warga sipil. Kemarin rumah sakit di Rudal oleh Iran untuk pertama kalinya menggunakan cluster bom. Ya. Anda minta saya bicara kemanusiaan. Israel menyerang hanya satu fasilitas militer pasukan Garda Revolusi Iran. Yang kedua, fasilitas nuklir Iran. Israel selalu memerintahkan evakuasi terhadap warga sipil Iran sebelum melakukan penyerangan. Jadi, ketika Nusantara TV meminta saya berbicara tentang kemanusiaan, kita semua bisa berpikir, yang manusiawi itu siapa? Yang menyerang target sipil membabi buta, bahkan rumah sakit Soroka di Beersheba, di kota yang mix antara Arab dan Yahudi, atau pada rezim yang memang dari awal sudah selalu menyuarakan slogan-slogan death to America, death to Israel. Kita harus menilai. Tadi Anda minta saya mencopot atribut-atribut. Sekarang saya juga minta pemirsa dari Nusantara TV mencopot atribut-atribut Anda semua. Anda bisa menilai sendiri. Ketika Israel menyerang fasilitas nuklir, kita juga harus bertanya, ini menguntungkan atau merugikan umat manusia? Tentu saja kita tidak ada yang setuju dengan nuklir yang uraniumnya diperkaya, sehingga akan menjadi senjata. Negara yang tidak punya kebencian terhadap Israel tentu boleh-boleh saja punya nuklir. Tetapi jika negara itu membenci Israel dan sudah berulang kali menyatakan ingin membinasakan Israel, ingin memusnahkan bangsa Israel, dan dia memiliki dia memiliki uranium dan diperkaya bukan hanya untuk kebutuhan listrik, tetapi sudah sampai senjata, maka Israel harus mengambil tindakan. Ya, oke. Dan saya sangat setuju. Saya ingin tegaskan, Amerika tidak usah ikut campur. Meski memang hanya alat senjata penyerang yang bisa menembus Fordo itu hanya punya Amerika. Ya. Israel belum punya senjata tersebut. Oke. Tetapi jangan lupa Israel sudah pernah berhasil menghancurkan instalasi nuklir Osirak di Irak. Sekitar tahun 1981 atau 82, saya kurang ingat. Lalu kemudian nuklir yang ingin dimiliki oleh Suriah. Oke, baik. Mbak Jadi Monik, ini bukan tahan dulu di sesuatu sini. yang baru. Karena ini menarik sekali. Kalau saya tangkap dari statement Anda, kita juga harus bicara tentang fairness meski dalam kondisi perang, begitu kan? Mas Hasib, bagaimana Anda merespon apa yang disampaikan Mbak Monik? Karena Amerika juga sekarang mau tidak mau sebenarnya sudah terlibat, begitu kan? Walaupun juga keterlibatan Amerika, kita tunggu bagaimana dia bisa memaksa 2 minggu ke depan itu bisa ada jalan upaya yang lebih positif. Mas Hasib, komentar Anda? Ya, saya sebagai pengamat terus terang melihat apa yang telah disampaikan oleh Mbak Monik ini kan memang dalam kapasitas sebagai pendukung. Nah, sebagai pendukung katakanlah Israel tidak bisa melihat view-nya lebih banyak gitu. Jadi, kalau Anda pendukung siapa, Mas Hasib? Kalau saya mencoba sampai hari ini bisa dicek di seluruh statement dan tulisan saya mencoba berpihak kepada yang saya sebut sebagai nilai peradaban modern. Yang kita anggap kita menghargai keberagaman, kita ingin mengakhiri peperangan. Tidak peduli siapa yang mulai serangan duluan, begitu? Nah, itu nanti konteks yang kita bicarakan. Oke, silakan. Saya berkomentar dalam banyak hal mengenai ini, terus terang karena ingin dan bermimpi ada yang namanya sistem peradaban global yang kita junjung tinggi selama ini, yang tidak lagi rasial, menghargai perbedaan, menghargai yang berbeda-beda. Termasuk saya sampaikan berkali-kali, saya tidak mau statement saya menjadi anti-Smith. Ya. Jangan juga di lain pihak dikembangkan Islamophobia.
Nah ini yang saya bilang betul-betul Mas Doni, kalau kita Ya. lihat perkembangan sekarang, saya melihat krisis Timur Tengah sampai yang terbaru adalah perang Iran-Israel. Saya khawatir yang kita sebut sebagai peradaban modern itu sudah betul-betul tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Satu, ya, yang saya lihat elemennya. Satu, di level katakanlah hukumnya sendiri, yang selama ini menjadi penegak daripada peradaban ini, itu sudah tidak mempunyai konstruksi yang utuh, bahkan dilawan oleh orang-orang sendiri. Misalkan sebagai salah satu contohnya, kita bicara PBB. Ya. PBB itu naungan kita semua. Sekarang dalam konteks misalkan Palestina atau Israel atau Gaza yang terakhir, itu PBB sendiri yang berkeluh kesah. Maksudnya kita semua kecuali Amerika dan Israel begitu? Ya, kurang lebih. Ini yang saya ingin ambil sebagai contohnya ya. Yang pertama, bagaimana keluh kesah daripada pejabat PBB sendiri. Yang kedua, katakanlah sistem hukum yang dilahirkan oleh ICJ. Ya. ICC, memang ICC tidak diikuti oleh semua itu, tapi itu dari mereka yang mengikuti statuta Roma. Tapi selama ini menjadi salah satu penopang daripada yang saya sebut sebagai peradaban modern yang bercita-cita kesetaraan bagi semua. Ya. Salah satu putusan ICC adalah menjadikan Netanyahu, saya tidak mau kepada Israel semata, tapi Netanyahu sebagai orang yang harus bertanggung jawab sebagai DPO. Iya, tahan dulu di situ Mas Hasib. Kesetaraan ini artinya... Sebentar dulu Mas Deni. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Trump adalah menghukum hakim ini. Oh. Mari kita bicara tentang nilai keadaban. Mana mungkin yang namanya hakim dilawan dengan politik. Ini peradaban hukum. Kalau hukum dilawan dengan politik, berakhir hukum. Anda bicara peradaban hukum secara universal kan? Bukan hakim di Konoha kan? Kembali kepada hukum yang lampau, abad Ya. pertengahan, di mana yang menjadi penentu adalah kekuasaan, bukan hukum. Kita ingin pelan-pelan ini meningkat keadaban kita ini, betul-betul kokoh yang disebut sebagai peradaban modern ini, sehingga saya beda dengan Mbak Munik, nggak masalah. Ya, Saya ya. terus terang, Mbak Munik punya begitu dalam konteks kebangsaan kita, nggak masalah. Kebebasan kita nggak masalah. Ya. Tapi Mbak Munik juga pasti juga mengikuti bahwa pilihan kita kalau berkaitan dengan Israel adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Saya nggak pernah mau melebarkan kepada Israel semua, enggak. Jangan, saya juga menyatakan jangan. Tapi yang bertanggung jawab sekarang, kalau Mbak Monik tadi sampaikan, ini kan masyarakat akhirnya melihat sendiri. Oke, yang menjadi korban sipil dalam konteks Iran dengan Israel aja. Berapa korban sipil di Iran, berapa korban sipil di Israel. Itu masyarakat sudah melihat sendiri dan nggak bisa kita khutbai untuk nggak boleh mengatakan ini semua. Ya, Nggak usah bandingkan di antara korban di Israel dengan korban Iran. Di Palestina, nggak usah. Kesampingkan itu dulu. Iya. Ini apple to apple-nya aja, coba bandingkan. Oke. Saya ingin ya begini, kalau tapi itu terpulang kepada Mbak Munik ya, karena pilihan kita masing-masing. Saya ingin mengatakan yang benar daripada Israel itu adalah benar. Kalau memang itu adalah benar, yang salah daripada Palestina, kalau memang itu adalah salah. Iya, Begitu juga. saya pinjam statementnya Mas Hasib tadi soal tidak ada institusi negara atau undang-undang secara hukum internasional yang bisa kemudian menghalangi Israel untuk dalam tanda petik bertindak secara membabi buta. Kata membabi buta juga digunakan Mbak Monik tadi terhadap serangan Iran yang tidak presisi kepada wilayah Israel. Tapi dalam aspek ini sendiri, Mbak Monik tentu tahu bahwa tidak ada hukum internasional yang bisa menahan atau kemudian mengingatkan Israel. Respon Mbak Monik bagaimana? Ya, jadi gini, Israel dan Iran di masa monarki, di masa Saresa itu bersahabat. Bahkan ketika perang Arab-Israel pertama tahun 1948 dan 1967, Iran tidak ikut-ikutan menyerang Israel loh. Ada persahabatan. Tadi kita Mas Hatibullah bicara tentang peradaban. Peradaban sebelum rezim Islam Iran berkuasa tahun 1979 terjadi perdamaian. Iya, karena waktu itu Iran bersahabat dengan Amerika Serikat juga kan Mbak Monik kan? Iya, saya fokusnya Israel, saya nggak bahas Amerika. Oke. Nah, persahabatan Israel dengan Iran itu pun sampai sekarang terjalin. Orang-orang Iran diaspora yang dipersekusi oleh rezim Islam Iran, mereka ada di Kanada, ada di Amerika, ada di Eropa. Mereka semuanya mendukung Israel.
Jadi persoalannya ini bukan persoalan antara rakyat Iran dan rakyat Israel, bukan antara kedua bangsa yang peradabannya dari masa lalu. Tapi persoalannya adalah kebencian yang ditanamkan oleh rezim Iran. Ayatollah Khomeini dan sekarang diikuti oleh Ali Khamenei. Ya. Saya pernah ke Iran 1 kali. Dan apa yang terjadi? Kami tidak bisa liputan, meskipun kami ini adalah wartawan resmi. Kenapa nggak boleh liputan? Karena memang di Iran itu ada pembatasan untuk memberitakan informasi yang benar. Mungkin saat itu juga Mbak Monik menggunakan simbol-simbol Israel kali ya? Bukan, saya waktu itu tahun 2011. Oke. Saya baru memulai yayasan saya Hadassah of Indonesia itu tahun 2016. Jadi saya datang ke sana dengan tim dari Indonesia, dari salah satu stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. Tapi tidak bisa kami meliput. Karena apa? Kami harus melaporkan kami kemana saja. Jadi bayangkan, ini kami loh dari Indonesia, ada pemantauan pemberitaan. Dan rezim Iran sekarang kondisinya penuh dengan persekusi. Selama demonstrasi anti-hijab masa Amini tahun 2022, ada 79 jurnalis yang ditangkap di Iran. Artinya, saya hanya ingin membandingkan. Jika sekarang ada berita-berita tentang perang Iran dan Israel, kita tentu harus melihat dari kedua sisi. Ya. Dari pihak Israel dan dari pihak Iran. Termasuk soal jumlah korban yang jatuh dong Mbak Monik, itu kan juga bisa harus kita lihat. Jumlah korban yang jatuh di Iran menurut dari data hak asasi, organisasi hak asasi manusia, itu sudah 500 orang lebih yang tewas. Di Israel, data per kemarin ya, hari Kamis 24 orang tewas. Mungkin kenapa berbeda? Jawabannya adalah karena Israel punya sistem untuk mengevakuasi ketika ada rudal yang jatuh. Mereka harus, warga Israel, mau orang Arab, mau orang Yahudi, harus berada di ruang aman. Ruang aman itu namanya Mamat. Mereka harus masuk ke situ. Dan setiap gedung, setiap hotel, setiap apartemen harus punya ruang aman. Ya, tapi katanya ada beberapa keluhan belakangan ini warga Israel yang umat Nasrani malah sudah sulit untuk masuk ke bunker atau ruang aman itu. Itu perlu diverifikasi. Karena setahu saya, rudal yang masuk ke wilayah Israel itu pun masuk ke wilayah Palestina. Kalau dalam konteks pertahanan, Israel pun meluncurkan sistem pertahanan udaranya untuk mencegat rudal yang akan jatuh ke wilayah Palestina. Padahal ini kalau jahat, dibiarin aja dong rudalnya jatuh ke wilayah Palestina. Tapi apakah itu dilakukan Israel? Tidak. Paham maksud saya? Ya, baik. Nah, artinya kalau ada tentang orang Yahudi melarang orang Kristen atau orang Islam masuk ke Mamat tadi, itu mungkin kasus ya. Orang Yahudi bukan malaikat. Pasti ada aja yang error. Tapi kita lihat secara global, secara keseluruhan. Apa yang dilakukan Israel? Apakah mereka membiarkan ketika rudal Iran itu jatuh ke wilayah dari Palestina? Ya, oke. Setahu saya tidak. Anda ingin menyampaikan pesan meski dalam kondisi perang tetap ada aspek kemanusiaan, Israel masih melindungi beberapa kepentingan, begitu ya? Ya. Oke, tahan dulu. Mas Hasib, komentar Anda. Saya terus terang dari tadi itu mau komentar. Cuman karena saya menghormati kedaulatan forum, jadi saya diam. Gitu. Ya, saya berikan sekarang forum kepada Mas Hasib. Kalau sesuatu yang berkembang di sini itu ada di Mas Doni, arahnya kemana gitu, arahnya kemana. Jadi kalau saya mengikuti semua, kalau ingin diskusi lebih cair sebenarnya bisa langsung masuk, tapi ini adalah Zoom juga nggak enak. Begini, Mas Doni, sekali lagi. Kalau saya melihat kalau Mbak Moniki ini pandangannya begitu, karena memang perspektif beliau adalah sebagai pendukung, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah Mas Doni sebagai jurnalis kemudian berada dalam satu katakanlah titik tertentu.
karena itu tidak diperbolehkan. Kalau sebagai pribadi-pribadi, termasuk saya sebagai pengamat, saya nggak bisa untuk kemudian hanya melihat kepada salah satu pihak. Misalkan tadi yang disampaikan oleh, saya setuju misalkan soal kebaikan orang-orang Yahudi. Saya setuju itu orang-orang Yahudi baik, orang-orang Nasrani orang baik, orang-orang Islam orang baik, orang-orang Arab orang baik. Kalaupun ada yang tidak baik itu biasanya adalah oknum. Nah, kalau dalam konteks Israel hari ini saya cuma ngimbangi yang disampaikan Mbak Monik biar menjadi faktanya lebih berimbang di forum ini. Katakanlah orang-orang Yahudi yang baik, yang tidak baik menurut saya hari ini adalah yang namanya Netanyahu. Ini yang betul-betul harus bertanggung jawab dunia dan akhirat terhadap segala sesuatu yang terjadi hari ini di Israel. Bukan bangsa lain, tapi hari ini yang terjadi di Israel. Orang-orang yang bangsanya sendiri sekarang tertahan di Siprus gara-gara perang ini. Orang-orang yang sekarang menjadi yang tadi disampaikan, yang berpuluhan tahun aman damai, sekarang juga harus mengungsi sampai di pengungsian. Ya. Orang-orang yang sekarang gara-gara kebijakan yang dia ambil sendiri, tindakan yang dia ambil sendiri, bahkan menteri-menterinya sendiri tadi disampaikan yang menonton Al Jazeera, ini yang terbaru, yang menonton Al Jazeera itu sama menteri dalam negerinya adalah mau digiring sebagai pidana. Saya setuju ini bukan perilaku orang Yahudi, ini perilaku oknum yang memang pikirannya adalah ekstrim. Mas Hasim, Netanyahu kan dikenal sebagai orang yang gila perang, ya. Artinya dia menyeret bangsanya sendiri untuk kemudian terjerumus dalam situasi seperti ini, yang menurut Anda tadi seharusnya dialah sebagai penanggung jawab tunggal, begitu? Loh, saya tidak mau menyampaikan dia sebagai penggila perang. Itu orang-orang berperang kadang-kadang nggak gila juga gitu, Mas Doni. Jadi saya nggak mau pakai istilah itu, tapi saya membaca dan mengenal Bibi ini atau Perdana Menteri ini memang orang yang sangat keras. Seandainya kerasnya pun terukur masih sesuai dengan dalam konteks-konteks yang dilakukan, itu masih kita bela. Contoh kasus kita melebar sedikit. Kalau katakanlah Netanyahu betul-betul mengerahkan segala daya untuk membebaskan Sandra, karena memang atau memburu orang-orang Hamas karena memang dia yang melakukan serangan 7 Oktober, itu dipahami. Tapi apa dosa daripada 50 orang warga sipil itu? Apa landasannya dia membunuh itu? Dia jadikan sebagai temeng. Di mana temengnya? Kalau temengnya sudah hancur, ketangkap itu sandranya. 50 sudah hancur, mana sandra yang terangkap? Itu nilai, ya. Itu tidak bisa dibohongi. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Mbak Monik, orang-orang Yahudi jangan benci semua. Apalagi nanti soal cerita. Ini soal kebersamaan. Saya sering sampaikan Mbak Monik, kita ini satu masa lalu. Paling tidak kalau saya sebutkan nama Abraham. Sudah ketemu semua kisahnya di situ. Kenapa kok ini menjadi begini? Ayo kembali kepada suara perdamaian, kepada harmoni. Saya selalu sampaikan Yerusalem itu telah ditakdirkan menjadi sentral Ka'bah bagi 3 agama besar. Mas Hasib, dan kalau tadi silakan. Nggak bisa saya karena sudah mau tapi saya mau pinjam kalimat terakhir Anda tadi sebagai anak-anak Abraham, ya, sebagai satu bapak lah ceritanya kita. Tapi dalam kondisi apakah bisa kemudian memaksa seorang Benyamin Netanyahu yang Anda katakan tadi, yang menjadi salah satu penyebab kita ini Israel, kemudian Iran, kita bicara dengan negara di Arab itu harus berperang. Bisakah kemudian nilai-nilai yang Anda katakan tadi, kembali kepada Abraham tadi, kemudian memaksa seseorang yang kebetulan memimpin sebuah negara bernama Israel untuk diajak tunduk untuk bicara soal kemanusiaan? Ini ke saya atau ke Mbak Monik? Ya, ke Mas Hasim dulu. Iya, sebenarnya Mas Doni, kalau kita bicara tentang sejarah peradaban dan kekuasaan, di mana-mana ajaran apalagi agama itu baik. Cuman yang membisikkan, yang menggelakkan itu adalah ambisi kekuasaan. Jadi rasa ingin bertahan di kekuasaannya, memperpanjang kekuasaannya. Makanya saya selalu sampaikan salah satu hikmah demokrasi terbaik itu apa? Karena membuat kekuasaan ini digilir. Itu penting. Itu penting. Karena kalau tanpa batasan itu, orang akan melakukan berbagai macam cara. Nah, sekarang dalam berbagai macam perkembangan saya bisa bertanggungjawabkan basis data dan analisanya. Saya sampaikan bahwa Netanyahu itu sekarang mau tidak mau harus berperang. Karena? Kenapa? Karena kekuasaannya sekarang berada di dalam ancaman
untuk diturunkan kalau dia berhenti daripada perangnya. Iya. Dia harus terus memompa dirinya untuk menjadi pahlawan. Karena kalau nggak jadi pahlawan, nggak cukup menghadapi proses hukum di Israel hari ini tentang dugaan korupsi yang dilakukan. Jadi dia mau tidak mau lakukan risiko untuk sebuah kekuasaan. Sekali lagi, kalau saya mau jadikan sebagai ilmiah, apa yang dilakukan oleh Netanyahu hari ini nggak ada kaitan dengan agamanya juga, tapi lebih kepada ambisinya sebagai politisi, sebagai penguasa untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Jadi jangan campurkan ini soal cerita agama lagi-lagi. Ini cerita kuasa, cerita nafsu. Dan kita harus bisa memberikan masukan sekeras-kerasnya kepada siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan. Mbak Monik, demi kekuasaan Netanyahu mengorbankan nyawa, baik nyawa orang Israel itu sendiri ataupun nyawa orang Iran. Komentar Anda, Mbak Monik? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Ayatollah Khamenei selalu mendeklarasikan matilah Israel. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin jika bangsanya, negaranya dikutuk-kutuki setiap hari seperti itu? Apakah dia diam saja? Lalu betul ada senjata nuklir yang akan ditembakkan ke Israel? Bom nuklir itu hanya cukup satu untuk memusnahkan seluruh Israel, karena Israel sangat kecil. Dan sekarang Iran sudah mampu membuat bom nuklir 9 buah. Nah, dari tadi kita membahas soal Netanyahu. Jika Netanyahu tidak memerangi Hamas, maka Hamas sampai sekarang masih meluncurkan meluncurkan roket ke Israel. Hezbollah masih ada. Hezbollah ya, bukan dan Suriah. Hezbollah. Saya tadi tidak potong Mas, sekarang Mas juga tolong jangan potong saya. Terima kasih. Hamas bisa beberapa petingginya sudah tidak ada lagi, dieliminasi. Hezbollah sekarang sudah tidak ada lagi. Secara organisasi memang masih dipertahankan di Lebanon, tapi sudah lumpuh. Dan kita lihat hasilnya apa? Pemerintahan Lebanon yang baru. Lebanon sebelum itu 2 tahun loh nggak punya presiden. Karena Hezbollah dihancurkan oleh Israel. Lalu Lebanon bisa punya presiden. Suriah, karena semua yang ada di Suriah ini, pendukung-pendukung Hezbollah juga dihancurkan. Lalu apa yang terjadi? Terjadi pergantian kekuasaan. Dimanfaatkan oleh Al-Jolani ini. Menjadi Ahmed Al-Sarraj. Ya. Intinya adalah sekarang keputusannya Israel dan Iran selesainya kapan? Selesainya adalah ketika Khamenei memilih untuk mundur. Oke. Karena kenapa dia harus mundur? Karena dialah pemimpin Iran. Presiden itu hanya kayak boneka di Iran. Kalau dia mau mundur, maka perang selesai. Ya. Bagaimana dengan Gaza? Gaza juga. Kalau mau perang di Gaza selesai, maka sandera yang masih ada 53 orang itu harus dibebaskan sekarang juga. Selama masih ada sandera di Gaza, maka akan ada IDF di Gaza. Oke, Mbak Monik, saya harus mengakhiri diskusi kita. Tapi saya memberikan kesempatan terakhir buat Anda berdua. Mbak Monik dulu, ya 30 detik saja. Perang harus berakhir, karena ini risikonya adalah nyawa di pihak manapun juga. Kata kuncinya tadi Anda mengatakan, perang bisa berakhir kalau rezim di Iran itu tumbang. Artinya intervensi kepada kedaulatan negara lain. Kalau kita bicara adil saja, tidak usah ikut campur urusan negara orang lain. Tapi dari pihak Israel sendiri menurut Anda, untuk mengakhiri perang ini harus seperti apa? Mbak Monik, singkat. Israel menyerang Iran karena Iran akan memiliki senjata nuklir untuk memusnahkan Israel. Jadi kalau mau perang ini berhenti, maka senjata nuklir ini harus dipastikan sudah musnah. Atau kalau memang mau dalam keadaan baik kembali ke meja perundingan, negosiasi lagi tentang kesepakatan nuklir. Ya. Boleh saja. Apakah Khamenei mau? Nah, kita tunggu. Sekarang ini ada rencana Menteri Luar Negeri dari Iran bertemu di Oman. Ya, saya berharap akan ada penyelesaian secara negosiasi. Oke. Iran berhenti memperkaya uranium.
sehingga tidak punya kemampuan memiliki senjata nuklir lagi. Ya, baik. Mas Hasib, silakan Mas Hasib. Ya, saya ingin kembali ke sistem nilai global yang sedang kita junjung bareng-bareng sekarang ini, terutama pada aspek keadilan dan kesetaraan bagi semua. Saya sepakat kalau memang nuklir itu berbahaya, mari kita lakukan denuklirisasi. Jangan sampai ada satu negara yang memiliki senjata nuklir, lalu negara lain tidak boleh. Apalagi berdasarkan kategori-kategori yang itu nanti menunjukkan peta konflik yang primordial. Janganlah. Ayo kita naik ini. Kalau memang dunia ini nggak boleh ada nuklir, ya lepas saja semua nuklirnya itu di Eropa. Kemudian katakanlah punya Israel sendiri. Jangan nanti gampang menuduh satu orang boleh, satu orang tidak boleh. Kalau dikatakan tidak mengancam, ya itu perdebatannya jadi panjang karena pasti ada negara yang merasa terancam dengan kekuatan-kekuatan yang tadi itu. Jadi saya berharap ini menjadi momentum di level global, memang kita tegakkan hukumnya, bukan justru menjadi kehancuran dari sistem yang ada yang itu dianjurkan oleh katakanlah negara-negara barat sendiri. Yang terakhir, karena ini dengan Mbak Monik yang khas dengan kitab suci ataupun cerita-cerita mengenai masa lalu, saya berharap pada akhirnya Mbak Monik, kalau di Islam kami meyakini ada satu sosok namanya Nabi Yusuf. Ini putranya Yakub yang di dalam keyakinan Islam itu dianggap sebagai Israel. Nah, salah satu peristiwa yang sangat penting dialami oleh Nabi Yusuf ini ketika berkonflik dengan saudara-saudaranya. Karena Yusuf dicurangi, Yusuf dikerjain dan lain sebagainya, hingga akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir dan dia memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Saya berharap suatu saat di Israel itu bisa tercipta cerita harmoni dan rekonsiliasi di antara anak-anak Ibrahim. Terima kasih. Boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan? Ya, 10 detik Mbak Monik, saya harus menutup program kita. Israel selalu menawarkan damai. Buktinya Israel bisa berdamai dengan Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain. Berdamai dengan Mesir dan Yordania yang telah menyerang Israel 2 kali. Bahkan Mesir dan Suriah 3 kali. Jadi perdamaian versi apa Pak Hasibullah Satrawi ini bicara? Kita justru menurut saya, Bapak kan mau juga berbicara tentang perdamaian. Tapi dari tadi sepanjang kita ngomong, Bapak selalu menyalahkan Israel. Jadi Bapak, kalau kita mau damai, Bapak harus menerima Israel dulu sebagai negara. Baik. Kalau tidak bisa, tidak akan pernah bisa damai. Baik. Ini masih boleh diambil satu? Ya, closing terakhir. Saya nggak akan lama. Yang pertama, tadi yang saya sampaikan bukan Israel secara umum. Saya spesifik kepada orang dengan orang, yaitu Netanyahu. Ya. Secara umum itu adalah mulia, kita harus hormati itu, apapun agamanya maupun sukunya. Tapi pejabat, apalagi dia seorang pemimpin, kalau itu adalah salah, kita harus lakukan koreksi untuk perbaikan kita semua. Ya, baik. Semua perdamaian bisa terwujud. Ya, saya salah lagi ya. Sudah cukup ya. Ya, saya sudah berusaha untuk adil dari kedua narasumber, dan perdamaian sejati dimulai dari kita bertiga malam hari ini. Mbak Monik, terima kasih. Mas Hasib, terima kasih. Sehat untuk Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Damai hanya bisa tanpa teroris. I'm Israel High, bangsa Israel hidup. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi Fakta Israel. Mari bersama kami melawan kebencian terhadap Israel. Salam damai dari Fakta Israel.